Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Malam Pak. Selamat malam Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Sudah bergabung dengan saya di pertemuan malam ini. Seperti biasa saya lakukan, biasanya kalau di kuliah umum saya keliling kelas, karena ini masa pandemi makanya saya buat Zoom meeting seperti ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan kita masuk ke semester genap, ya. Karena juga saya melihat banyak sekali trouble masalah yang muncul di semester ganjil kemarin, ya. Oke, saya mulai dari masalah pembayaran. Banyak sekali yang WA bertanya ke saya, Pak, boleh nggak bayar kuliahnya separuh? Pak, boleh nggak saya bayarnya bulan ini? Yang teman-teman harus ingat, kami di Prodi tidak membijaki masalah keuangan, ya. Kami di Prodi tidak membijaki masalah keuangan. Masalah keuangan, teman-teman harus konsultasinya kemana? Ke bagian keuangan di BAU atau ke pembantu rektor 2, ke Pak Wakidi. Ya. Di edaran yang sudah diterbitkan kampus, sudah dijelaskan bahwa batas terakhir kalian membayar adalah Februari. Ya, batas terakhir membayar adalah Februari. Jadi kalau teman-teman bermasalah dengan itu, silahkan nanti dikonsultasikan ke BAU melalui keuangan atau ke Pak Wakidi, ya. Jadi tidak ada lagi nih yang WA ke saya bertanya masalah itu atau WA ke Ibu Tri gitu ya. Di awal-awal sudah kita jelaskan bahwa Prodi tidak membijaki masalah keuangan. Kami hanya membijaki masalah administrasi perkuliahan dan masalah perkuliahannya. Ya, itu mengenai masalah pembayaran. Terus kemarin banyak juga yang WA, Pak, status saya di Siakat kok nonaktif gitu. Harus kalian ingat adalah pergantian antara semester ganjil ke semester genap ataupun dari semester genap ke semester ganjil, maka semua mahasiswa statusnya akan otomatis menjadi nonaktif. Kenapa nonaktif? Itu sistem yang membaca. Jadi begitu batas kuliah dimulai, maka sistem akan membaca dan membuat mahasiswa yang sudah menyelesaikan atau menempuh semester ganjil, maka statusnya adalah nonaktif di semester genap. Bagaimana cara mengaktifkan kembali statusnya? Kan kalau sebelumnya yang harus kalian lakukan adalah pembayaran. Ketika kalian membayar, kalian dapat bukti lunas, tunjukkan ke saya buka linknya. Tapi nanti saya akan buka linknya mungkin setelah kakak tingkat kalian selesai ujian proposal, supaya teman-teman bisa menjurnal. Begitu link dibuka dan saya umumkan di grup, tolong secepatnya lakukan penjurnalan. Yang harus kalian ingat kembali adalah saya selalu bilang bahwa penjurnalan tidak ada terkait dengan masalah pembayaran, ya. Urusan pembayaran nanti adalah kaitannya dengan masalah kalian bisa cetak KRS atau tidak. Oke, jadi begitu portal dibuka, silahkan lakukan penjurnalan. Karena ternyata di semester ganjil ada yang baru melapor pada saat kalian ujian semester tuh baru lapor, Pak, saya lupa jurnal. Bayangkan sudah semesteran baru bilang lupa jurnal. Padahal masalah penjurnalan sudah diingatkan sejak awal. Bahkan terakhir ketika 29 November itu terakhir saya mengingatkan tuh. Yang belum jurnal silakan jurnal, yang belum cetak silakan cetak. Karena portalnya akan terkunci setelah itu. Dan ternyata banyak sekali yang melapor lupa jurnal dan lupa cetak, ya. Oke, setelah dilakukan penjurnalan, secepatnya lakukan pencetakan. Nah, kalau pencetakan berarti kalian harus selesaikan pembayaran, ya. Kalian harus selesaikan pembayaran. Jangan juga sudah semesteran baru mau bayar. Banyak juga nih, udah mau semesteran baru pada mau bayar. Saya tahu teman-teman punya masalah keuangan yang berbeda-beda, kondisi keuangan yang berbeda-beda. Tapi cobalah diusahakan masalah perkuliahan kalian selesai sebelum semesteran, kan gitu. Ini di semesteran masih ribet dengan masalah yang harusnya sudah selesai di awal. Oke. Nah, setelah penjurnalan dicetak, diarsipkan. Nah, saya ingin bicara mengenai pengarsipan karena di semester ini terutama di angkatan di mahasiswa semester 7 yang sekarang semester 8 itu kalau sudah masa-masa begini baru tuh pada nemuin saya, baru pada WA, Pak,
KHS saya hilang dari semester 1 sampai semester 6. Pak, KRS saya hilang dari semester 1 sampai semester 6. Ya, ini di luar dari yang lupa cetak ini. Tapi yang kehilangan. Kenapa? Karena pengarsipannya tidak pernah bagus. Kalau dulu teman-teman punya arsip manual di prodi, ya. Tapi kan sekarang arsip manualnya semua dibawa. Mapnya dibawa semua, tidak ada lagi yang di prodi. Jadi pastikan bahwa semua berkas asli kalian lengkap. Berkas asli kalian itu apa saja? Semua slip pembayaran kalian lengkap. Ya. Terus semua KHS kalian lengkap. Kalau sekarang posisinya di semester 6 berarti nanti KHS-nya harus lengkap dari semester 1 sampai semester 5. KRS-nya berarti dari semester 1 sampai semester 6. Ya. Sertifikat PPKMB-nya sudah sudah dipegang atau belum? Jangan-jangan tuh ada yang sudah hilang tuh sertifikat PPKMB-nya. Nanti ketika mau ujian baru repot itu mau bikin baru lapor, Pak, sertifikat saya hilang, kebanjiran ini itu dan sebagainya. Ya. Pastikan bahwa arsip ini lengkap. Lalu lakukan apa? Fotokopi, difotokopi, arsipnya difotokopi. Dipisahkan antara arsip yang asli dengan yang kopi. Jadi ketika nanti yang asli hilang masih ada yang kopi. Gitu. Masih ada yang kopi yang difotokopi. Kemarin ada yang lagi yang melapor, Pak, berkas saya kebanjiran. Berarti tidak ada berkas yang asli dan tidak ada lagi nih berkas yang fotokopi karena kebanjiran. Maka mulai sekarang saya sarankan semua mahasiswa punya data elektrik. Data elektrik. Jadi semua berkas kalian lakukan simpan secara digital. Bagaimana caranya? Apakah di-scan ataukah difoto? Simpan di dalam handphone. Ya. KHS-nya difotoin satu-satu, KRS-nya difotoin satu-satu, bukti lunasnya difotoin satu-satu, sertifikatnya difoto satu-satu, simpan di handphone. Handphonenya kepenuhan, handphonenya rusak, handphonenya hilang, maka simpanlah data itu juga di Google Drive. Ya, mulai sekarang buat akun yang kalian bisa simpan di Google Drive. Jadi kalian punya data elektrik punya, data manual punya. Ketika data asli hilang, ada data fotokopi. Ketika data fotokopi tidak ada data digitalnya. Apakah itu di handphone ataukah di Google Drive. Teman-teman yang tidak paham cara buat Google Drive atau cara memasukkan data ke Google Drive, saling bertanya satu dengan yang lain. Siapa yang bisa, temannya dibantuin. Ya, temannya dibantuin, masukkan ke Google Drive. Supaya tersimpan nih yang digital. Ya, ini udah zaman canggih, handphonenya udah canggih-canggih, masa nggak bisa simpan secara digital. Berjaga-jaga kalau berkas atau arsip kalian hilang, tujuannya hanya itu. Nah, kemarin ada lagi yang melapor, tidak bisa menjurnal karena posisi di kampung sinyalnya sangat jelek. Ya, kan saya pernah jelaskan juga, teman-teman tuh satu kelas kan jumlahnya banyak tuh. Yang ada di kampung, kalau memang tidak memungkinkan untuk menjurnal karena jaringan jelek, hubungi temannya yang ada di kota. Minta tolong mereka untuk jurnalkan. Ya, satu dengan yang lain saling bantu. Bantu temannya yang tidak jaringannya tidak bagus untuk masuk ke internet, ya. Untuk dijurnalkan. Jadi tidak ada lagi alasan tidak bisa menjurnal atau kemarin tidak terjurnal karena di kampung saya jaringannya nggak bagus, Pak. Terus saya tanya, kalau kamu nggak minta tolong temanmu, satu kelas loh jumlahnya lebih dari 20 orang. Masa tidak ada satupun yang bisa menolong untuk menjurnalkan? Yang penting tahu apa usernya, apa passwordnya bisa masuk. Ya. Tata cara penjurnalan sudah saya buatkan tutorialnya. Saya juga heran itu. Ada mahasiswa di semester ini yang lupa cara menjurnal. Ya. Disuruh jurnal, dia tanya, gimana cara menjurnal mata kuliahnya, Pak? Kalau anak semester 1 tidak paham, wajar. Ini udah semester 5, semester 6, masa masih juga nggak ngerti cara menjurnal, kan aneh. Ya, makanya saya buatkan tutorialnya itu. Dilihat kembali. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di sana. Jadi ketika kalian mengalami trouble yang sama, kalian tahu harus melakukan apa. Ya, oke. Sampai dengan penjurnalan dan pengarsipan, ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Selanjutnya mengenai nilai.
Saya sudah share nilai ujian semester kemarin di grup ya dalam bentuk PDF. Saya hanya merubah dari Excel yang dibuat Ibu Tri ke dalam bentuk PDF. Saya sudah jelaskan juga di dalam sana, kalau teman-teman merasa ada nilai yang dirugikan, misalnya nilainya rendah. Nilai rendah itu berapa nih? Ada lagi yang bertanya nih, nilai rendah itu berapa, Pak? Nilai rendah itu adalah nilai di bawah angka 60. Karena itu masuk kategori tidak lulus mata kuliah. Nilainya nanti jadi D atau E. Jadi nilai di bawah 60 itu tidak lulus. Atau ada nilainya kosong di daftar yang saya bagikan. Nanti teman-teman boleh lakukan pengecekan data manual, datang saja ke kampus, nanti kita lihat data manualnya. Apakah terjadi kesalahan penginputan, atau memang itu nilai yang diberikan dosen. Nah, kalau ternyata itu nilai yang diberikan dosen, teman-teman bisa tanya ke dosennya. Pak atau Bu, kenapa nilai saya rendah? Padahal saya semesteran ikut, kuis ikut, tugas ngerjakan, tapi kok nilainya rendah? Apa salahnya di mana kan gitu. Waktu kalian tidak panjang, hanya sampai tanggal 23. Jadi semua perbaikan dilakukan sampai dengan tanggal 23. Karena di tanggal 25, kita akan mulai proses cetak KHS. Kalau sudah tercetak, maka tidak bisa lagi dimasukkan. Kalian mesti nunggu setahun untuk bisa menjurnalkan nilai yang bagus. Kan rugi, nunggu setahun tuh. Ya, jadi dicek kembali nilai yang sudah saya share, adakah nilainya yang entah itu kosong, entah itu kemarin ada yang WA saya itu nilainya mungkin harusnya 80 atau 80 berapa, yang terketik hanya angka 8. Kan gitu. Ya, dicek. Kalau nanti ada bermasalah silahkan kita lihat di manualnya, setelah manualnya dilihat sama, maka kita akan konfirmasi ke dosennya. Ya. Jangan sampai nanti sudah KHS terbit baru itu. Nah, di semester ini kalian juga punya kesempatan untuk memperbaiki satu mata kuliah, tapi untuk yang tidak lulus. Ya, untuk yang tidak lulus mata kuliah. Jadi tolong cek nilainya di semester 1, 3, semester genap ya. Di semester 2 dan semester 4. Adakah mata kuliah yang tidak lulus? Kalau ada yang tidak lulus, maka tambahkan penjurnalannya dengan mata kuliah yang tidak lulus. Ya. Terus kalian sudah pernah saya ingatkan kalau ada mata kuliah yang IPK yang nilainya di bawah 2,9, di bawah nilai 3,00, usahakan lakukan perbaikan nilai-nilai yang C. Nanti tolong ketua tingkat besok diingatkan saya, nanti saya share transkrip ya. Teman-teman boleh pindahkan nilai yang ada di KHS masuk ke dalam transkrip. Jadi teman-teman tahu berapa IPK terakhirnya. Ya. Jadi tahu berapa IPK terakhirnya. Nanti harus diingat setelah semester 6 selesai, ketika di semester 7, maka IPK kalian minimal paling tidak itu harus di atas 3,00. Ya, jangan sampai nanti IPK-nya di bawah itu. Kasihan sudah kuliah lama ternyata IPK-nya di bawah 3,00. Kalau ada yang IPK-nya di bawah 3,00 nanti perhatikan KHS-nya. Adakah nilai tidak lulus di semester ganjil? Ya. Adakah yang tidak lulus di semester genap? Kalau ada, lakukan perbaikan mata kuliah itu. Tapi kalau tidak ada, nilainya rata-rata saja nih, tapi IPK-nya di bawah 3,00, maka kita perbaiki nilai yang C. Ya. Oke. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Ada Pak. Ya, silakan. Itu tadi yang mata kuliah yang mengulang itu berarti penjurnalannya itu tetap di semester 4 ya Pak, penjurnalannya. Penjurnalnya bukan di semester ya, maksudnya gini. Untuk mata kuliah yang tidak lulus dilihat dulu semesternya semester berapa. Kalau dia diletaknya di semester 4 ya berarti pada saat kalian menjurnal semester 6, tambahkan satu mata kuliah yang di semester 4. Iya, iya. Ya, Oh iya. tambahkan satu mata kuliah di semester 4. Bukan kalian menjurnalnya di semester 4 karena kan posisinya di semester 6. Di penjurnalan semester 6-nya Iya, iya tambahkan Pak. satu mata Iya. kuliah yang kalian ulang. Ya. Kalau nanti trouble pada saat penjurnalan, tidak mau masuk dan segala macam, cepat lapor ke prodi. Ya, supaya nanti ada penyelesaian untuk mata kuliah yang terganjal. Oke, ada lagi yang lain? Teman-teman yang lain? Adakah pertanyaan?
Oke, jadi sudah paham ya? Pak, saya Pak. Yuk, Pak, silakan. sudah, Pak. Itu kan kalau misalnya akun siakat gitu nah Pak. Iya. Yang kita lupa kata sandinya tuh kayak apa? Oke. Di di link video yang saya kirim tuh sudah saya jelaskan sebenarnya. Kalau kalian lupa apakah usernya, lupa passwordnya, apa yang harus kalian lakukan sudah saya jelaskan di sana sebenarnya ya. Tapi saya jelaskan kembali. Nanti gini, yang lupa silakan melapor ke prodi. Nanti kita akan bukakan untuk bisa masuk kembali. Teman-teman harus diingat gini, usahakan pada saat kalau setiap kali masuk akun siakat pada saat awal semester begini, data profilnya diperbaiki. Kalau ada data perubahan data, jadi data profil diperbaikin, emailnya dimasukkan supaya nanti ketika kita lakukan reset akunnya, maka pemberitahuannya akan masuk ke email. Pemberitahuannya akan masuk ke email. Nanti saya akan cek emailnya yang masuk, yang dulu terdaftar emailnya apa kan gitu. Ya, emailnya apa. Nanti yang trouble cepat melapor ke prodi di hari Senin lah ya. Karena di beberapa hari ini saya menyelesaikan anak-anak semester 8 anak-anak semester 8 yang mau ujian proposal dulu ya, yang semester 7 naik semester 8 untuk ujian proposal. Setelah itu baru yang trouble silakan melapor ke prodi. Kalau posisi kalian di luar dari Samarinda mau tidak mau harus lewat WA ya. Nanti kita coba resetkan password emailnya. Nah, banyak juga kasus kelupaan tuh password email. Coba nanti diseragamkan. Kalau kalian punya Google Drive, apa emailnya itu disamakan semua supaya ketika sudah ingat nih bahwa email passwordnya cuma satu password untuk kuliah ini ada satu password yang sama. Kalau memang kalian mengganti password. Kalau tidak ya ikuti password yang tertera pada saat kalian terima akun siakat. Tapi rasanya passwordnya agak rumit ya, kombinasi antara angka dan huruf. Atau passwordnya NPM atau tanggal lahir gitu ya. Nanti kita reset. Jadi yang merasa trouble dengan masalah masuk ke dalam akun siakatnya silahkan melapor di hari Senin. Paham ya? Oke, ada lagi yang lain? Pak. Ya. Itu yang profil di KRS itu yang belum ada fotonya gimana Pak? Nah itu. Sudah lama foto itu. Saya tuh tidak dapat file asli. Nanti saya coba cek kembali file foto kalian itu adanya di mana. Foto itu udah diberikan dengan tukang fotonya sebenarnya ke kampus, cuman di save-nya kemana saya lupa gitu. Apakah sudah masuk ke sistem komputer saya atau belum gitu ya. Nanti saya coba cek kembali, nanti kita coba munculkan fotonya di profil KRS kalian. Berapa banyak yang tidak ada fotonya di kelas kalian? Masih banyak ya Pak. Masih banyak, Pak. Oke, nanti ya, yang foto nyusul itu kayaknya. Iya, rata yang foto nyusul sepertinya. Karena kalau yang di awal rasanya sudah masuk. Nanti teman-teman yang tidak ada fotonya, setelah saya dapat file fotonya, nanti saya WA untuk saya, karena saya tidak hafal namanya. Ini foto siapa, namanya siapa kan gitu. Takutnya karena saya juga pernah ada salah masukan rasanya, foto siapa tertempelnya ke siapa. Nanti akan saya hubungin untuk nanti pada saat saya input paling tidak salah foto, ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya ingatkan kembali, ingat jangan sampai lupa jurnal, ya. Jangan sampai lupa cetak KRS, karena itu dua hal yang penting untuk studi kalian. Lakukan pengarsipan semua berkas mata kuliah kalian, mulai dari pengarsipan kopi sampai dengan digitalnya, supaya ketika nanti ada trouble tidak ada masalah lagi. Teman-teman punya batas waktu perbaikan untuk nilai itu sampai tanggal 23 sebelum kita cetak KHS. Jadi nanti mulai besok kalau mau ingin melihat data manual, kalau merasa nilainya bermasalah, besok sudah bisa ke kampus. Untuk yang di luar kampus, minta tolong teman yang ada di Samarinda untuk bisa mengecekkan kalau memang ada nilai yang trouble. Jadi cepat kita perbaiki. Ya, oke. Paham ya? Hal mengenai penjurnalan, tata cara dan lain-lain, dan beberapa hal yang terkait dengan penjurnalan, teman-teman boleh nonton
link yang sudah saya bagikan di grup supaya jelas caranya seperti ini. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri pertemuan malam ini. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.